Selamat siang pemirsa, selama 15 menit ke depan, saya Francisca Junet akan menyajikan berita terkini dan teraktual seputar ekonomi bisnis Surabaya. Dan inilah Bisnis. Berita pertama datang dari berkembangnya sektor bisnis di Surabaya, membuat banyak investor berkreasi unik tentang bisnis kuliner. Salah satunya Noodle Airlines. Tidak hanya menyajikan berbagai macam mie, namun juga menyajikan suasana selayaknya di pesawat terbang. Terinspirasi dari film Habibie Ainun dan kecintaan terhadap kuliner membuat Valeria, Regina, dan Priscilla membuat restoran bertajuk pesawat terbang. Eat and Fly menjadi tagline penting dalam bisnis kuliner mie yang resmi dibuka bulan lalu. Tak hanya interior yang bernuansa pesawat terbang, namun juga penyajian makanan menggunakan troli dibuat untuk menambah aksen pesawat terbang pada restoran ini. Oke, pertama alasan kita memilih bisnis di bidang kuliner karena pertama yang pasti karena kita punya passion di bidang ini, dan kemudian yang kedua karena kita merasa bahwa salah satu prospek bisnis saat ini di Surabaya, bahkan mungkin di Indonesia itu adalah bisnis di bidang kuliner seperti itu. Karena apa? Karena pastinya secara simpelnya kita bisa melihat bahwa kebutuhan makanan itu adalah merupakan kebutuhan pokok dari masyarakat Indonesia yang pastinya seperti itu. Valeria menambahkan, restoran ini juga dimaksud untuk sarana edukatif bagi anak-anak untuk dapat merasakan bagaimana nuansa naik pesawat terbang. Sounding petunjuk keselamatan pesawat terbang juga menambah nuansa pesawat pada restoran semakin hidup. Nikita Hardianto, Stevi Yudanto melaporkan. Saat ini berbisnis tidak hanya dapat dilakukan dengan jual beli barang. Banyak cara dapat kita lakukan untuk meningkatkan perekonomian, seperti halnya dengan berbisnis tour and travel. Green Horizon adalah salah satu tour and travel yang cukup berbeda di Surabaya. Ide bisnis yang datang dari 5 anggota pencinta alam Matrapala ini mengusung konsep Explore Indonesia. Konsep ini terbentuk karena sadarnya mereka akan indahnya pesona wisata alam Indonesia yang kurang disadari oleh masyarakatnya sendiri. Kita tuju ke bisnis travel karena kita melihat opportunity yang ada sekarang di bisnis travel, yaitu kalau bisa dilihat sekarang flight terutama ke daerah-daerah di Indonesia sudah semakin banyak dibuka. Selain itu sudah mulai banyak cheap flight, dan untuk bisnis tour yang kami pegang dengan konsep wisata Indonesia itu sudah banyak muncul di TV, kayak misalnya di Jejak Petualang, kemudian di acara TV-TV lokal itu sudah semakin banyak diiklankan pesona wisata Indonesia. Karena itu kita merasa bisnis ini adalah salah satu bisnis dengan peluang yang besar untuk saat ini. Green Horizon tentunya dapat menginspirasi Anda yang mempunyai hobi traveling untuk mengubah hobi menjadi peluang bisnis. Agnes Angelina, Nikita Hardianto melaporkan. Jangan beranjak dulu dari tempat Anda pemirsa, karena sebentar lagi kami akan kembali sesudah pariwara berikut ini. Tetap di Bisnis. Like a catastrophic mystery, focus on the past when all of that is history. Tonight's different, tonight's like we won the pennant. Tonight's like getting promoted to second lieutenant. You'll say what's up, glory like a gold medal. Wonderful hands that bring adventure like Geppetto. People wear stilettos, get wild as geckos. Prepare for phenomenal, don't stop, let's go.
Kreativitas akan limbah sampah terus berkelanjutan. Salah satunya warga Jambangan yang mengelola sampah untuk didaur ulang menjadi peluang bisnis tambahan. Kecintaan terhadap kerajinan tangan membuat Ibu Kayubi membuka bisnis tambahan mendaur ulang sampah menjadi berbagai macam kreasi. Tas dari bungkus plastik, taplak meja dari sedotan, gantungan kunci, tempat tisu, topi, merupakan beberapa hasil karya Ibu Kayubi yang terjual hingga wisatawan asing. Ibu Kayubi mengaku bahwa daur ulang ini sudah digeluti mulai tahun 2005, hingga membuat beliau berkesempatan menjadi tutor kerajinan bagi tetangga sekitar. Meskipun bahan yang didaur ulang semakin susah dicari, tetapi Ibu Kayubi tetap berusaha untuk memenuhi permintaan pelanggan. Harga yang dipatok juga relatif murah, berkisar antara Rp5.000 hingga Rp60.000. Meskipun sudah ahli di bidangnya, Ibu Kayubi tetap saja berusaha untuk aktif dalam pelatihan yang ada mengenai daur ulang sampah. Stevi Yudanto, Dona Yohana melaporkan. Tak hanya daur ulang limbah sampah yang bisa dijadikan peluang bisnis, baju-baju bekas layak pakai yang biasanya hanya diberikan atau dibuang oleh generasi muda dijadikan kesempatan untuk mendapatkan uang. Salah satunya Vintage Store yang berlokasi di Embong Ploso dengan nama Newton. Toko ini menjual pakaian bekas layak pakai dengan harga terjangkau. Untuk lebih jelasnya, kita langsung tersambung dengan reporter kita, Stevi, silakan. Terima kasih Francisca Junet. Sekarang kami berada di salah satu thrift store di Jalan Embong Ploso di Surabaya. Thrift store yang bernamakan Newton Vintage Store ini menjual barang-barang bertema dengan konsep vintage dan barang-barang bekas, dan juga ada tentunya brand terbaru dari anak Surabaya. Sekarang mari kita lihat langsung yuk. Permisi. Ya. Halo. Inilah salah satu owner dari Newton Vintage Store. Ya, langsung aja kita berbincang-bincang dengannya. Kenapa Anda memilih bisnis di bidang fashion? Karena mungkin kita emang punya passion yang ada di dunia, misalnya tentang fashion. Pokoknya kita emang pengen jual sesuatu tapi tetap dengan tema yang vintage. Soalnya sebenarnya dasarnya kita emang seneng hal-hal yang vintage itu sih. Dia datang dari mana sih? Idenya datang dari, ya kita emang kan seneng baca referensi-referensi di majalah atau apa, dan emang menurut kita itu vintage, sesuatu hal yang vintage itu yang menarik karena dia sifatnya everlasting, jadi nggak kemakan zaman. Jadi kita pengen bikin sesuatu yang bertemakan vintage itu. Target dari Newton Vintage Store ini siapa? Target kita sih sebenarnya lebih ke anak-anak muda ya, karena mungkin kita ngerasa budaya membeli barang-barang second itu lagi menjamur di kalangan anak-anak muda. Promosinya? Media promosinya itu kita yang paling utama sosial media, karena target kita kan anak-anak muda, dan anak-anak muda sekarang kalau kita lihat yang paling banter tuh adalah di dunia kayak sosial media kayak gitu. Jadi kita lewat Twitter, Facebook, dan Instagram. Di situ kita upload foto, terus kita update tentang informasi barang, dan nggak cuma tentang kayak informasi barang, kita juga biasanya ada quotes tentang second hand, barang-barang second hand dan sebagainya. Terus kita juga pakai brosur tuh yang ada nanti di sini, biar nanti buat orang-orang yang datang bisa ngambil, dan mungkin dia bisa ngomong ke yang teman-temannya. Terus kita juga bagiin ke tempat-tempat yang banyak anak mudanya sih, kayak gitu. Kita juga karena Newton itu kan vintage store dan sesuai dengan harapan kita yang sesuai sama Sir Isaac Newton itu, jadi kita punya tagline Newton old but never gets old. Jadi kita tetap jual hal-hal yang tua yang bersifat vintage, tapi kita nggak bakal ketinggalan zaman kayak gitu. Ya pemirsa, kita sudah selesai wawancara dengan salah satu owner Newton Vintage Store. Jadi bagi para pemirsa yang ingin berkunjung, silakan saja datang ke Embong Ploso nomor 25 Surabaya. Stevi Yudanto, Agnes Angelina melaporkan. Kemungkinan turunnya harga emas masih akan berlangsung lama. Setidaknya penurunan diprediksi akan terus turun hingga penghujung tahun 2013. Di mana harganya akan mencapai di bawah angka Rp450.000 per gramnya. Harga emas terus meningkat pada akhir 2009 sampai awal tahun 2010. Kemudian sempat mengalami sedikit penurunan pada pertengahan 2010. Peningkatan perlahan terus terjadi sampai pertengahan 2012 dengan harga Rp550.000. Pada akhir tahun 2012 sampai saat ini, harga emas cenderung mengalami penurunan.
Penurunan harga emas ini dipicu oleh tindakan Bank Sentral Siprus yang melepas cadangan emasnya senilai 400 juta euro untuk mendapat dana talangan. Agnes Angelina Dona Yohana melaporkan. Berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Saya Francisca Junet dan segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan salam BizNews.